pada episode ini saya ingin berbincang tentang urban farming. Suatu ide ya sebetulnya yang sudah agak lama ya. Dia berkembang secara lambat laun ya. Tetapi ide ini sangat menarik. Sebab apa? Sebab mengandung suatu kontras antara urban, ya, kehidupan urban, di satu pihak lagi adalah dengan farming, yang pada masa yang lalu mungkin tidak terbayangkan bahwa urban yang biasanya selalu ditandai dengan suatu industri, dengan toko-toko, kantor-kantor yang modern, di satu pihak dengan pedesaan yang bersifat farming. Nah, tetapi urban farming ini merupakan suatu konsep yang mengandung kontras yang menarik. Tetapi saudara sekalian, ini pasti akan berdampak sangat menguntungkan bagi kehidupan kita di masa depan. Nah, sebab dia mengandung berbagai pemecahan masalah. Pertama, masalah kelangkaan lahan. Dulu orang mengatakan bahwa di kota itu lahannya sangat terbatas. Tidak mungkin kita membuat farming di kota. Lahan sangat-sangat terbatas. Ternyata ini bisa dipatahkan, saudara sekalian. Nanti ya, kita lihat di dalam pembicaraan saya dengan tamu saya. Kemudian juga ternyata bisa mengurangi suasana kekumuhan. Kalau kita lihat kota besar yang banyak mempunyai daerah-daerah kumuh, maka kekumuhan ini bisa diperhalus ya, diperindah situasinya dengan urban farming. Kemudian juga urban farming ini akan bisa memberikan suatu sumber-sumber kehidupan baru. Dengan adanya hasil farming yang cukup baik, dia akan membantu kehidupan masyarakat kota. Kemudian juga ini akan mengarah kepada suatu revolusi, dalam tanda petik ya, revolusi pertanian. Wah, kok revolusi pertanian? Ya, revolusi pertanian tetapi di kota. Bahkan memasuki daerah perkantoran, gedung-gedung mewah dan modern. Itu akan dimasuki oleh urban farming. Nanti kita akan melihat bagaimana ceritanya suatu gedung akan ditumbuhi oleh tanaman, suatu atap gedung akan ditumbuhin tanaman, bahkan di dalam gedung akan ditumbuhi tanaman. Luar biasa saudara sekalian. Ide ini menjadi sangat menarik. Baik saudara sekalian, jadi pada saat ini saya akan berbincang dengan tamu saya, yaitu Ibu Utami Dewi, yaitu direktur dari majalah Trubus yang sangat terkenal itu, dari Bina Swadaya. Jadi akan saya mulai diskusi saya dengan Ibu Utami di dalam video berikut ini. Oke, Mbak Utami, coba bisa diceritakan bagaimana perkembangan dari urban farming ini, terutama di Jakarta dan mungkin beberapa daerah sekitarnya, yang sudah dijalankan atau diperjuangkan oleh Trubus Bina Swadaya. Silakan. Baik Pak, selamat siang Pak Paulus. Selamat dan siang. Jadi ceritanya memang Trubus itu memang kami itu
bermula dari hobi dan bisnis, sehingga memang urban farming menjadi salah satu target di kami untuk dikembangkan secara besar-besaran gitu, secara massal sebenarnya. Jadi kita mulai mengenalkan tuh mungkin 2000 agak lama sih Pak, 2015 seperti itu Pak. Sudah jadi, mulai lebih massalnya mungkin di tahun 2015 itu. Dan makin kemari makin banyak, apalagi dengan adanya pandemi gitu. Jadi lebih masif lagi perkembangannya. Jadi dari yang awalnya mungkin hanya kalau itunya cuma menghijaukan gang saja, tapi akhirnya sekarang sudah menjadi salah satu bentuk untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID gitu Pak, misalnya. Jadi masyarakat yang terdampak gitu mereka mendapat bantuan seperti itu. Jadi kepada masalah ekonominya ya, membantu ekonomi juga ya. Akhirnya seperti itu Pak, akhirnya. Jadi makin masif ya. Nah, coba sekarang gambarkan bagaimana ya kira-kira itu perkembangannya itu. Kalau bisa saya sebutkan misalnya di Jakarta saja, yang awalnya mungkin hanya sekitar 70-an gang hijau yang ada di Jakarta. Kemudian di tahun 2018 menjadi 150, kemudian tambah lagi di 2019 sampai akhirnya menjadi sekitar 385 gang hijau Pak. Jadi dari gang yang tadinya kumuh dihijaukan menjadi tadi itu gang hijau tadi gitu. Jadi di sana di gang-gang itu akan diisi dengan berbagai tanaman yang memang mempunyai faidah buat di warganya. Misalnya sayuran gitu ya Pak. Sayurannya tidak ditanam dengan pot-pot yang melebar tapi justru ke atas gitu. Jadi istilahnya kita sebutnya vertikal. Menghemat tempat ya. Betul Pak, kan terutama perkotaan itu kan lahan terbatas ya Pak ya. Jadi akhirnya larinya ke sana gitu. Kemudian juga menggunakan media-media yang istilahnya peduli lingkungan gitu, misalnya dengan yang berbau-bau organik gitu Pak. Jadi lebih hijau, lebih bersih, lebih sehat seperti itu. Kemudian juga ada yang mengembangkannya dengan teknologi. Dengan teknologi itu berarti ada hidroponik, ada aquaponik gitu Pak. Jadi banyak sih perkembangannya gitu. Luas. Baik, Mbak Utami, tadi Anda menyebut gang-gang ya, gang-gang hijau. Nah, tetapi tadi juga disebut bahwa gang itu dulunya kumuh, ya, kemudian menjadi hijau. Nah, ini buat saya sangat menarik ya, karena berarti proyek urban farming ini apakah benar-benar berpotensi untuk bisa menggantikan kekumuhan menjadi sesuatu yang hijau, Pak? Sangat mungkin banget, Pak. Jadi pengembangannya luar biasa sebenarnya kalau bisa saya sebutkan. Jadi Jakarta dan sekitarnya seperti itu juga responnya masyarakatnya juga bagus, kemudian efeknya ke lingkungan juga lebih positif seperti itu. Oke. Bagus. Nah, sekarang hubungannya dengan hasilnya ya. Kalau mereka itu membuatnya semakin masif, hasilnya juga menjadi banyak. Bagaimana kira-kira cerita pemasarannya itu ya? Mungkin saya bisa kasih gambaran Pak. Misalnya waktu itu kita pernah mendampingi masyarakat yang terdampak, yaitu guide ya, istilahnya apa, kita pemandu wisata ya Pak ya, pemandu wisata di Jakarta. Saat COVID mereka terkena dampaknya, akhirnya mereka diberi bantuan oleh kementerian seperti itu untuk mengembangkan hidroponik seperti itu Pak. Jadi hidroponik awalnya mereka cuma 100 lubang gitu Pak. Kemudian juga karena itu kita mengenalkannya dari nol gitu. Mereka kan tidak pernah pegang tanaman ya Pak, tidak pernah menanam. Jadi kita kenalkan dari yang mudah dulu. Jadi mungkin tanamannya jenisnya kangkung, kemudian bayam. Kemudian berikutnya setelah lepas dari kami gitu, istilah pendampingannya selesai, justru mereka itu mengembangkan dengan jenis-jenis sayuran yang premium gitu Pak. Jadi misalnya untuk salad gitu Pak, misalnya jenis-jenis lettuce gitu. Jadi mereka akhirnya mengembangkan sendiri dan mereka lebih berinovasi dengan olahan-olahan. Jadi selain sayuran segar, mereka bentuk
kemasan-kemasan dalam bentuk yang siap disaji gitu. Jadi misalnya salad dengan dressingnya gitu. Jadi sangat inovatif banget, dan itu menjadi salah satu bentuk apa ya Pak ya, bentuk usaha yang sampingan yang justru menjadi utama buat para pemandu wisata itu. Oke ya. Nah berarti bagus sekali kalau demikian. Nah sekarang kalau tadi saya dengarkan kalau Bu Utami adalah dari Trubus Bina Swadaya ya, itu kan artinya dari LSM lah, dari swasta ya. Bagaimana kira-kira itu mendapatkan satu kolaborasi atau disambut ya oleh pemerintah kota? Kalau kami memang sudah, terus terang nama Trubus mungkin sudah identik dengan pertanian seperti itu Pak. Jadi waktu kami juga berkolaborasi, bekerja sama dengan Pemda, kemudian dengan perusahaan-perusahaan dalam arti CSR, kemudian ada bantuan-bantuan dari pemerintah, seperti itu juga bukan hal yang sulit juga gitu Pak. Jadi kemitraan seperti itu juga kami sih berusaha menghubungkan, misalnya tidak hanya dalam hal pendampingan teknologi budidayanya saja, tapi juga mungkin sampai akses pasarnya gitu. Kemudian kami juga dampingi mulai dari kemasannya, kemudian dari olahannya seperti itu Pak. Jadi misalnya pengembangan cabai gitu Pak, cabai rawit, cabai merah seperti itu kan di perkotaan. Nah kalau lagi panen banyak, akhirnya mau diapakan? Ya sudah, kita buat semacam olahannya gitu, dibuat sambal gitu. Jadi yang sudah bentukan lain gitu ya Pak ya. Iya. Jadi sudah sampai jauh sekali ya. Nah, lagi-lagi kira-kira pemerintah kota itu, baik Jakarta maupun mungkin sekitarnya, itu apakah menyambutnya dalam satu level yang perencanaan kota ya, yang lebih besar gitu levelnya, atau bagaimana? Di Pemda sendiri itu mereka ada satu unit kan, satu dinas seperti itu Pak, yang mereka disebutnya sebagai ketahanan pangan, dinas ketahanan pangan. Jadi urban farming justru menjadi salah satu target utamanya mereka, malah seperti itu Pak. Di Jakarta kalau nggak salah dari dinas ketahanan pangan ini mereka sampai sudah bikin namanya Akademi Urban Farming gitu Pak. Waduh. Sudah seperti itu menyebutnya. Jadi luar biasa sekali sih Pak sebenarnya. Jadi Akademi Urban Farming tadi adalah dibuka, diusahakan oleh pemerintah ya? Pemerintah justru daerah. Oleh pemerintah daerah gitu Pak. Nah itu akademi dalam artian apa itu? Apakah sekolah dalam artian seperti akademi yang biasa 3 tahun begitu atau? Oh tidak Pak, kalau yang info awalnya saya dengar itu semacam bentuknya tuh kayak bimbingan teknis gitu Pak. Jadi mereka kalau nggak salah setiap hari Jumat mereka adakan acara seperti itu. Jadi siapa yang mau belajar, yang mau menggali ilmu gitu, itu dipersilahkan di situ Pak, di Akademi Urban Farming gitu. Jadi free lah istilahnya. Ya, berarti suatu pengembangan keterampilan teknis yang terus diusahakan secara lebih sistematis begitu ya. Betul Pak, betul. Nah sekarang itu kan artinya dari pemerintah sudah ada dorongan semacam itu. Nah sekarang kalau dari masyarakat umum ya, masyarakat umum itu kan kita lihat tadi ada beberapa kampung mungkin ya yang sudah mulai bergerak. Bagaimana caranya atau tindakan dari masyarakat itu tadi ya, yang masyarakat yang ikut serta tadi untuk menyebarkannya kepada masyarakat khalayak ramai yang lebih besar lagi, berupa apa Pak? Saya tidak tahu apakah pameran atau apa, itu bagaimana? Mereka biasanya ada wadahnya Pak, jadi ada wadah yang khusus mengembangkan urban farming tersebut. Nah dari wadah tersebut itu lewat kelompok-kelompok tani, kemudian kelompok wanita tani dan lain-lain, itu yang dikelola oleh salah satunya oleh PKK, kemudian oleh kecamatan seperti itu Pak. Nah dari situ nanti mereka akan mengembangkannya menjadi
misalnya ada kontes gitu Pak, jadi kontes urban farming, jadi kan jadi ramai gitu Pak ya. Jadi semua jadi sosialisasinya sangat ini banget, sangat efektif banget di situ gitu Pak. Ya, maksud saya itu, jadi kegiatan sosialisasinya ya, jadi besar ya, sampai ada kontes. Kalau kontes itu apakah kontes antar kampung saja atau bisa juga membuka siapapun saja ya, individual yang mau ikut? Yang saya tahu masih dalam tingkat kecamatan sih Pak, kelurahan, kecamatan seperti itu. Jadi dibuka walaupun tidak diwajibkan, tapi dibuka kesempatan siapa saja yang ingin ikut bentuk-bentuk urban farming ya. Jadi lebih ke inovasinya seperti apa sih dari masyarakat ini gitu bentuknya. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Nah, saya tadi dengar ya ada perkumpulan ibu-ibu tani apa tadi? Kok ada kata tani tetapi di kota? Kelompok tani ya. Betul, Pak. Apakah itu maksudnya kelompok tani tetapi ada di kota begitu? Iya Pak, betul. Jadi di kota walaupun Jakarta tuh sebenarnya masih ada lahan-lahan pertanian sebenarnya. Jadi mereka masih menanam di sawah, menanam padi seperti itu ada Pak. Walaupun besarannya juga tidak terlalu luas ya Pak. Ya hitungannya mungkin ya kecil lah sebenarnya. Tapi intinya lebih bagaimana menghidupkan kepedulian sebenarnya terhadap lingkungan, kemudian juga minat orang terhadap bertani, berkebun, mungkin arahnya lebih ke sana sih Pak. Oke. Dan itu sekarang jadi dikaitkan dengan pertanian urban farming ini ya? Betul. Ya, betul sehingga kegiatan kelompok tani itu menjadi kalau gitu practically menjadi lebih luas dong ya, kalau begitu ya? Betul Pak, betul sekali. Oke. Nah baik. Nah sekarang saya ingin mendapatkan gambaran tentang potensi-potensi di masa depan ya. Ini yang dari gambaran Mbak Utami yang sudah begitu banyak pengalamannya. Itu kira-kira strategi apa dan potensi apa ya yang bisa menjadi masa depan dari urban farming ini ya Pak? Di kota-kota kita. Iya Pak. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri terutama ya Pak ya yang sudah di luar negeri ya. Modern gitu ya Pak. Jadi mereka mengembangkan ada yang disebutnya vertical garden gitu. Itu benar-benar yang gedung-gedung itu menjadi lahan istilahnya menjadi lahan tapi lahan ke atas. Jadi mereka bertanam di situ, kemudian juga mereka mengembangkan tanaman-tanaman penghijauan gitu Pak. Kemudian juga ada kita sebutnya apa ya Pak, semacam rooftop sebenarnya yang dikembangkan untuk berkebun. Jadi kalau dihitung secara luasan mungkin jadi besar karena menghitungnya dengan lahan-lahan di gedung-gedung gitu ya Pak ya. Jadi di rooftopnya itu. Kemudian juga ada yang malah mengembangkannya sebagai indoor farming seperti itu. Jadi mereka bertanam sayuran masuk ke dalam ya. Ke dalamnya. Waduh. Pak, ke dalam ruangan, ke dalam rumah, ke dalam kantor. Jadi istilahnya mereka nanti makan gitu, tinggal petik gitu. Jadi mereka itu unik banget sih yang seperti itu dikembangkan. Dan di Indonesia sendiri, terutama di Jakarta itu sudah ada yang memang mengembangkan indoor smart farming gitu ya Pak. Itu sudah mulai ada. Oke. Nah itu sekarang saya kira itu dahsyat sekali ya kalau begitu ya. Seperti misalnya ya, ini bayangan saya dan saya kayak nggak salah juga sudah pernah melihat ya, kalau gedung tinggi itu kemudian dijadikan tempat itu tadi menanam ya tanaman di sepanjang tingginya gedung itu ya, itu kan luar biasa ruangnya ya, mataharinya juga begitu bagus ya bisa ini. Tapi apakah itu punya suatu prospek yang baik ya? Karena apakah itu bagi gedung itu sendiri ya, artinya orang-orang di dalam gedung itu menguntungkan atau tidak kalau ada tanaman yang menutupi sebagian jendelanya atau apa, atau malah
menguntungkan atau merugikan? Kalau kebanyakan sih Pak, kalau untuk terutama yang vertical garden itu mereka mengembangkan memang jenis-jenis tanaman yang justru apa ya istilahnya, bukan sayuran sih Pak kebanyakan, tapi kebanyakan lebih ke tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman penghijauan seperti itu. Tapi kalau yang di dalam itu baru mereka menggunakan rak-rak gitu Pak, rak-rak yang diisi dengan sayuran hidroponik misalnya seperti itu. Oh, oke. Jadi yang di luar itu hiasan ya, lebih kepada tanaman hias dan tidak mengganggu di dalam ya, misalnya matahari masuk. Tidak, justru karena kan banyak kan tembok kan Pak, bentuknya tembok. Oh, gitu, yang tembok ya. Oke. Ya, jadi yang tembok-tembok itu yang diberi tanaman-tanaman tersebut gitu. Oke. Wah, luar biasa. Apalagi nanti rooftop ya. Jadi atap gedung-gedung tinggi itu ya. Saya memang sudah melihat juga beberapa gedung tinggi yang atasnya itu ada tanaman. Dan itu menjadi nampak bukan hanya cantik tetapi seperti menyegarkan begitu. Kita melihat ada gedung, di puncaknya ada tanaman. Nah, tetapi kenapa tidak banyak? Ya, tidak banyak berkembang seperti itu. Saya melihat tidak terlalu besar ya perkembangan, bahwa semakin banyak rooftop yang dipakai untuk tadi pertanian. Apa ya kendalanya, Mbak Utami? Menurut saya sih lebih ke teknologinya sih Pak. Jadi memang kalau di rooftop itu kan di mana memang pengelolaan airnya itu kan mungkin kendala ya Pak. Jadi itu yang mungkin airnya ya gitu. Jadi memang harus pakai teknologi lah istilahnya. Kalau mau mengembangkan di situ. Kemudian juga dari sisi panas mataharinya kan juga lumayan ya Pak ya gitu kan. Jadi mungkin ada jenis-jenis tanaman. Mungkin kalau rooftop itu larinya lebih ke jenis-jenis tanaman buah dalam pot misalnya gitu. Cuman ya memang itu perlu perawatan yang lumayan berat ya gitu ya Pak. Oh begitu ya. Harus ganti media gitu kan, harus rutin, kemudian dipupuk, kemudian diairi seperti itu. Oh, jadi memang tidak begitu mudah juga ya bertanam di atas gedung itu ya? Iya Pak, butuh effort lah paling enggak gitu Pak. Iya. Tidak bisa ditinggal saja. Nah, kemudian tinggal sekarang pengelolaannya siapa gitu Pak. Itu aja sih. Oke. Nah, itu kalau dikombinasikan dengan suatu tempat untuk beristirahat atau bersantai dari orang-orang di gedung itu, karena tempat itu kan hijau ya, jadi seperti kita berada di dalam taman walaupun itu di atas gedung gitu ya. Itu kan saya kira satu pemanfaatan yang baik ya, begitu ya. Nah, baik, jadi kalau begitu saya kira ini Mbak Utami, yang namanya urban farming ini saya kira memang merupakan satu, dalam tanda petik ya, revolusi ya, yang bisa membuat kota itu dengan alam, dengan tumbuhan itu makin menyatu. Jadi tidak dan dengan pertanian itu menyatu. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan oh ini ada desa dengan pertaniannya, ini ada kota dengan industri dan segala macam yang serba modern gitu, jauh dari yang bersifat pertanian. Nah, jadi itu maka saya katakan itu revolusi yang karena bisa dipersatukan gitu ya, dan menguntungkan sekali. Nah, oleh karena itu saya ingin menutup ya ini diskusi ini. Jadi saya melihat ada satu kabar gembira ya, bahwa sudah ada ide ini dan bukan sekedar ide tetapi sudah berjalan. Nah, bisakah Mbak Utami memberikan sedikit saran, pesan atau apapun ya, termasuk kepada masyarakat ya,
apa ya yang kira-kira bisa kita lakukan supaya revolusi tadi betul-betul bisa menjadi semakin cepat ya di kota-kota kita? Iya Pak, jadi kalau menurut saya sih lebih baik memang manfaatkanlah lahan yang Anda miliki itu se-efisien mungkin, kemudian semaksimal mungkin gitu. Jadi kita bisa kok sebenarnya punya supermarket gitu ya Pak ya, supermarket di dalam lingkungan sendiri gitu, di dalam lingkungan rumah. Kita bisa kok bertanam mulai dari tomat, kemudian cabai merah, cabai rawit, sayuran, berbagai macam sayuran daun gitu. Jadi istilahnya tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya untuk bertanam gitu ya. Kemudian juga mandiri dalam hal ketersediaan pangannya gitu. Jadi ini menjadi satu solusi di mana setiap warga bisa mengembangkan apa yang dia miliki menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya dia. Seperti itu sih Pak. Oke, baik, terima kasih sekali. Nah, baik Mbak Utami, selamat meneruskan perjuangan ya. Dan saya merasa ini adalah suatu revolusi yang akan sangat menguntungkan kita semua untuk secara ekonomi maupun untuk kehidupan. Ya. Terima kasih sekali lagi dari tamu kami. Baiklah para sahabat, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Utami Dewi, sangat-sangat menarik ya. Ini adalah suatu kabar gembira ya dalam aspek lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup perkotaan. Dan kita tadi sudah melihat ini adalah suatu revolusi dari konsep pertanian itu sendiri, ya. Dia kemudian masuk menjadi gaya hidup kota, ya. Yaitu gaya hidup yang hijau, sehat, efisien, baik secara ekonomi maupun dari segi lahan dan sebagainya. Baik saudara sekalian, terima kasih atas perhatian yang diberikan.